Sejarah perkembangan sosiologi. Bagaimana sejarah perkembangan sosiologi di masa lalu? Filsuf besar era Yunani kuno, Plato dan Aristoteles telah menuliskan buku tentang bagaimana mendesain masyarakat yang adil dan bahagia. Ilmuwan dari timur Ibnu Khaldun menuliskan tentang integrasi sosial Asabiyah dan peradaban manusia pada abad 14 sebelum Eropa memasuki era Renaissance. Pada periode awal era pencerahan di Eropa Barat, Thomas Hobbes, John Locke, dan Zunze Fouché telah menulis tentang bagaimana mengorganisir masyarakat agar hidup harmonis dalam satu sistem pemerintahan melalui istilah yang dikenal dengan kontrak sosial. Dengan demikian, jika sosiologi dipahami sebagai studi tentang masyarakat, maka sosiologi sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Artinya, sosiologi sudah ada sebelum istilah sosiologi itu ada. Sejarah perkembangan sosiologi abad 19. Sejarah perkembangan sosiologi yang sering diajarkan adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern yang saintifik atau ilmiah. Istilah ilmiah sendiri baru muncul pada abad pencerahan di Perancis. Pencerahan memiliki konotasi rasional dan empiris. Ilmu pengetahuan bersifat rasional ketika berasal dari pikiran manusia, bukan metafisik dan teologis. Ilmu pengetahuan bersifat empiris ketika bisa dicercap oleh indera untuk diuji kebenarannya. Maka sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ilmiah adalah sosiologi yang rasional dan empiris. Sebagai ilmu pengetahuan sosial yang rasional dan empiris, sosiologi berusia relatif lebih muda ketimbang ilmu sosial lainnya. Auguste Comte, tokoh intelektual Prancis, dalam bukunya Cours de Philosophie Positive tahun 1838 mencetuskan istilah sosiologi yang saat itu memiliki konotasi fisika sosial. Hukum 3 tahap yang dielaborasikan Comte menegaskan bahwa sosiologi atau fisika sosial adalah ilmu yang berada pada tahap positif. Positif artinya rasional, empiris, dan bisa diteliti dengan hukum-hukum ilmiah seperti pada ilmu alam. Berada di tahap positif artinya meninggalkan unsur teologis dan metafisis. Dengan demikian, sejarah perkembangan sosiologi modern pada awal mulanya ditemukan adalah ilmu pengetahuan yang positif. Metodologinya mengikuti hukum-hukum dalam ilmu alam. Oleh karena itu, dinamakan fisika sosial. Pada tahun 1876, intelektual Inggris Herbert Spencer menulis buku pertama yang menggunakan istilah sosiologi di judulnya Principle of Sociology. Spencer adalah orang yang percaya pada teori evaluasi Darwin. Ia menerapkan hukum evaluasi biologi pada sosiologi. Spencer mengenalkan teori besar tentang evaluasi sosial yang diterima secara meluas beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1883, intelektual Amerika Lester F. Ward menulis buku berjudul Dynamic Sociology. Buku tersebut dianggap sebagai buku pertama tentang desain tindakan sosial yang harus dilakukan masyarakat untuk menuju kemajuan. Berikutnya pada tahun 1895, Emil Durkheim menerangkan secara detail metodologi ilmiah sosiologi dalam bukunya The Rules of Sociological Method. Sosiologi berkembang pesat di Eropa Barat pada abad 19. Perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh revolusi politik dan revolusi industri yang mengubah tatanan kehidupan sosial secara dramatis. Minat kaum intelektual untuk mengetahui perubahan sosial masyarakat saat itu menjadi poin penting dalam sejarah perkembangan sosiologi. Salah satu tokoh berpengaruh dalam sosiologi adalah intelektual Inggris Karl Marx. Marx tidak pernah mengklaim dirinya secara spesifik sebagai sosiolog. Ia studi dampak politik ekonomi dari perubahan sosial di Eropa. Teorinya tentang perjuangan kelas memengaruhi perkembangan teori sosiologi bahkan sampai hari ini. Teori-teori Marx melahirkan aliran Marxisme dalam sosiologi. Perubahan sosial dengan demikian
demikian menjadi faktor utama kelahiran sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern. Sejarah perkembangan sosiologi abad 20. Memasuki abad 20 terjadi migrasi tradisi ilmiah sosiologi dari Eropa Barat ke Amerika Serikat. Sosiologi pada abad 20 berkembang pesat di Amerika Serikat. Perlu diperhatikan pula konteks Amerika Serikat pada abad awal 20. Saat itu, industrialisasi dan urbanisasi terjadi secara besar-besaran di perkotaan di Amerika Serikat. Akibat dari industrialisasi ini adalah perubahan sosial dengan ekskalasi yang besar. Masyarakat desa dan kota terlihat mencolok perbedaannya. Kondisi demikian memantik kaum intelektual Amerika untuk mengkaji gejala-gejala sosial yang timbul akibat perubahan sosial. Sosiologi menjadi salah satu studi ilmu sosial yang paling diminati. Sejarah perkembangan sosiologi di Amerika Serikat pada periode sebelum Perang Dunia Pertama sampai dengan kisaran 1930-an didominasi oleh aliran Chicago School dengan tokoh utamanya Albion Westmore, yang sekaligus menjadi inisiator jurnal sosiologi paling prestisius di dunia sampai saat ini. Pada fase berikutnya, perkembangan Chicago School melahirkan tokoh besar Piotr Sorokin yang banyak berkontribusi memperluas aspek metodologi sosiologi. Perlu ditegaskan pula di sini, migrasi tradisi ilmiah sosiologi ke Amerika Serikat tidak lantas membuat sejarah perkembangan sosiologi di Eropa Barat berhenti. Intelektual Jerman Max Weber mengkritik metode ilmiah sosiologi yang muncul pada abad 19. Weber berpendapat, metode ilmu alam tidak relevan diterapkan pada ilmu sosial. Secara kontras, unsur objektivitas sosiologi justru berkembang di Amerika Serikat melalui karya tokoh besar Talcott Parsons. Pada 1937, Parsons menerbitkan buku The Structure of Social Action yang secara signifikan berpengaruh pada perkembangan teori sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi era kontemporer. Menjelang abad 21, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern mendapat serangan bertubi-tubi dari aliran-aliran sosiologi yang menyandang label post, seperti postmodernisme, poststrukturalisme, postpositivisme, postkolonialisme, dan lain sebagainya. Memasuki abad 21, sejarah perkembangan sosiologi menuju variasi aliran pemikiran dan disiplin yang semakin banyak. George Reiser telah memformulasikan sebelum sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma multiple. Artinya, cara pandang sosiologi tidak tunggal, sehingga sosiologi secara historis adalah ilmu pengetahuan yang luas cakupannya. Indikasi semakin meluasnya ruang lingkup sosiologi bisa dilihat dari berkembang biaknya subdisiplin yang menjadi cabang sosiologi. Beberapa di antaranya yang bisa disebutkan adalah sosiologi digital, sosiologi turisme, sosiologi pemuda, sosiologi kesehatan, sosiologi olahraga, sosiologi sastra, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, sosiologi gender, dan sosiologi kontemporer.